Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku yang solih-solihah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Aku Bangga Mampu Berpuasa, materi kelas 3 semester 1 pada kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Peta konsep pada pembelajaran hari ini tentang ketentuan dan hikmah puasa. Ketentuan puasa meliputi pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Sementara hikmah puasa meliputi hikmah terhadap tubuh dan hikmah dalam kehidupan sosial. Anak-anakku yang solih-solihah, tahukah kalian, puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Ya, benar, puasa merupakan rukun Islam ketiga. Berikut pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada puasa wajib dan juga ada puasa sunnah. Puasa Ramadan termasuk puasa wajib. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 29 atau 30 hari, yaitu sebulan penuh. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan pengampunan. Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa. Allah juga melipat gandakan pahala beribadah dan beramal soleh. Karenanya, umat Islam menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Dalil tentang kewajiban berpuasa terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi, tujuan diwajibkan berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 adalah agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib puasa. Syarat wajib adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Seseorang yang tidak memenuhi syarat wajib, maka gugurlah tuntunan kewajiban kepadanya. Adapun syarat puasa, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi, orang selain pemeluk agama Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah balik. Balik merupakan salah satu syarat wajib puasa Ramadan. Artinya, anak kecil tidak dibebankan kewajiban berpuasa. Akan tetapi, bagi anak kecil yang belum balik, agar diajarkan berpuasa oleh walinya, supaya nantinya terbiasa melaksanakan puasa, sehingga ia tidak meremehkan kewajiban syariat. Yang ketiga, berakal. Syarat ketiga berpuasa yakni berakal yang sempurna atau tidak gila, baik gila karena cacat mental atau gila disebabkan mabuk. Syarat wajib yang keempat adalah mampu. Syarat selanjutnya yakni kuat menjalankan ibadah puasa. Selain Islam, balik dan berakal, seseorang harus mampu dan kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila tidak mampu, maka diwajibkan mengganti di bulan berikutnya atau membayar fidyah.
Syarat sah puasa. Syarat sah puasa merupakan ketentuan atau pedoman yang harus dipenuhi oleh umat Islam agar keabsahan puasanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, tamyiz atau orang yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Beberapa waktu yang tidak dibenarkan berpuasa, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Tasyrik. Rukun puasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai ukuran sahnya puasa Ramadan. Rukun puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, niat. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Niat itu dalam hati, namun sunnah untuk dilafazkan. Lafaz niat puasa yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri. Wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, seperti menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah, dan berhubungan suami istri, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Sunnah-sunnah puasa. Beberapa hal yang disunahkan saat menjalankan ibadah puasa antara lain, yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Waktu berbuka adalah saat matahari terbenam, bertepatan dengan kumandang azan maghrib. Yang kedua, sahur. Dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Terdapat keberkahan pada saat makan sahur dan berbuka. Yang keempat, berbuka puasa dengan yang manis. Yang kelima, berdoa ketika berbuka. Berikut doa ketika berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Dan yang kedelapan, memperbanyak zikir dan berdoa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Makan dan minum dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Keluar darah haid atau nifas. Gila atau hilang akal. Dan murtad. Hikmah puasa terhadap tubuh. Alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah berhenti bekerja. Adapun hikmah puasa terhadap tubuh yang pertama, alat pencernaan akan beristirahat saat siang sampai sore hari. Hal ini akan sangat baik bagi tubuh kita, terutama usus, lambung, dan alat pencernaan lainnya. Yang kedua, puasa akan membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Dan yang ketiga, puasa juga baik bagi penderita obesitas atau kegemukan. Ternyata, puasa itu dapat menyehatkan tubuh kita. Hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Melalui puasa, kita dilatih untuk peduli pada sesama. Berikut
Secara rinci, hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Yang pertama, membiasakan sabar dalam kehidupan. Yang kedua, membiasakan peduli pada orang lain. 3. Mendidik berperilaku amanah dan jujur. Keempat, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama. Yang kelima, mengajarkan pengendalian diri. Yang keenam, melatih kesabaran. Dan yang ketujuh, selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebatku yang solih-solihah, kita tadi sudah belajar dan mengetahui tentang ketentuan puasa dan juga hikmah puasa. Semoga dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil hikmahnya. Dan ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk anak-anak hebatku yang solih-solihah, jangan lupa untuk terus belajar dengan rajin dan juga giat dalam beribadah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.